Kalau bicara tentang Jordan Poole, mungkin yang pertama terlintas adalah seorang pemain muda yang dulu begitu hype bersama Golden State Warriors. Dari pemain yang sempat dianggap terlalu mentah, berkembang lewat G-League, sampai akhirnya menjadi bagian dari tim yang memenangkan gelar NBA. Saat itu Poole terlihat seperti salah satu calon bintang masa depan NBA. Permainannya yang atraktif dan penuh percaya diri, hingga sering menghasilkan momen-momen yang membuat penonton berdiri dari kursi. Tapi beberapa tahun kemudian ceritanya mulai berubah. Setelah meninggalkan Warriors dan mendapatkan kesempatan menjadi pemain utama, performanya tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Ditambah beberapa konflik dan kontroversi yang membuat namanya semakin sering menjadi sorotan. Dari pemain yang dulu penuh hype sampai mulai mendapat label flop bahkan overrated. Apakah benar Jordan Poole gagal menjadi seorang bintang? Atau sebenarnya ada cerita lain di balik perubahan karirnya? Tapi sebelum kita membahas apa yang sebenarnya terjadi pada Jordan Poole, kita harus mundur ke tahun 2019. Saat itu Poole baru saja meninggalkan University of Michigan dan mengikuti NBA Draft 2019. Ia bukan pemain yang diprediksi menjadi superstar. Bahkan namanya tidak disebut dari 20 urutan draft. Hingga akhirnya Golden State Warriors memilihnya di urutan ke-28 pada ronde pertama. Poole masuk ke NBA dalam situasi yang cukup sulit. Warriors baru saja kehilangan Kevin Durant sementara Klay Thompson mengalami cedera ACL dan harus absen sepanjang musim. Tim yang sebelumnya mendominasi NBA kini sedang memasuki masa transisi. Di tengah kondisi tersebut, Poole mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun musim rukinya tidak berjalan mulus. Poole tampil dalam 57 pertandingan dan mencatat rata-rata 8,8 poin, 2,1 rebound, dan 2,4 assist per game. Masalah terbesar ada pada efisiensi tembakannya. Ia hanya memasukkan sekitar 33,3% field goal dan 27,9% 3-point. Sebagai rookie, Poole terlihat masih mentah dan kesulitan menghadapi kecepatan permainan NBA. Warriors kemudian memberinya kesempatan bermain di G-League bersama Santa Cruz Warriors. Dan dalam 3 pertandingan G-League di musim itu, ia tampil jauh lebih dominan dengan rata-rata 26,6 rebound dan 5,3 assist. Performa tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kemampuan mencetak angka dan kepercayaan dirinya sudah ada. Ia hanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan level NBA. Musim pertamanya memang jauh dari kata sempurna. Tapi dari sinilah perjalanan Jordan Poole mulai berubah. Dari rookie yang diragukan, menjadi pemain yang perlahan menemukan kepercayaan dirinya. Dan musim berikutnya, perubahan itu mulai terlihat. Memasuki musim keduanya, Poole mulai menunjukkan perubahan. Setelah musim rookie yang cukup sulit dan pengalaman di G-League, Poole kembali ke Warriors dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Namun awal musimnya masih belum terlalu menonjol. Ia harus bersaing mendapatkan menit bermain dan membuktikan bahwa dirinya sudah berkembang. Kemudian datang kembali kesempatan bermain di G-League. Poole tampil jauh lebih agresif dan produktif. Dalam 3 pertandingan ia mencatat rata-rata 22,0 poin, 3,0 rebound, dan 3,7 assist. Dan langsung ditarik kembali ke tim utama oleh Steve Kerr. Disinilah performanya mulai meningkat. Poole bahkan mencetak 26 poin saat melawan New Orleans Pelicans pada Januari 2021, yang menjadi salah satu penampilan terbaiknya saat itu. Menjelang akhir musim, ia mulai mendapatkan kepercayaan lebih besar dari Steve Kerr. Poole menyelesaikan musim dengan rata-rata 12,0 poin, 2,1 rebound, dan 1,9 assist dalam 51 pertandingan. Angkanya memang belum menunjukkan seorang bintang. Tapi dibandingkan musim rukinya, perkembangannya cukup jelas. Poole mulai berubah menjadi scorer yang lebih percaya diri dan agresif. Dan tanpa banyak orang sadari, fondasi Jordan Poole yang kita kenal beberapa tahun kemudian mulai terbentuk di musim ini. Dan di musim 2021-2022, adalah musim yang mengubah karir Jordan Poole. Setelah 2 musim pertama yang penuh proses adaptasi, Poole akhirnya mendapatkan peran yang jauh lebih besar di Warriors. Ia tampil dalam 76 pertandingan dan 51 diantaranya sebagai starter, dengan rata-rata 18,5 poin, 4,0 assist, dan 3,4 rebound. Dengan efisiensi 36,4% dari 3-point dan 92,5% dari free throw. Yang membuat situasinya menarik adalah kondisi Warriors saat itu. Golden State bukan lagi tim yang sama seperti era awal dinasti mereka. Klay Thompson baru kembali setelah absen sangat panjang karena cedera, sementara Stephen Curry dan Draymond Green tetap menjadi pusat tim. Warriors juga memiliki pemain muda dan bintang lain seperti Andrew Wiggins dan Jonathan Kuminga. Jadi Poole punya tugas penting yaitu memberikan energi dan scoring dari generasi baru Warriors. Dan disinilah hubungan Poole dengan Stephen Curry menjadi menarik. Curry tidak hanya menjadi superstar di lapangan, tetapi juga salah satu pemain senior yang membantu Poole berkembang. Keduanya sama-sama bisa menembak dari luar, bergerak tanpa bola dan bermain cepat. Ketika Poole mulai mendapatkan kepercayaan diri, Warriors punya kombinasi yang mengerikan, dengan Curry yang tetap sebagai superstar utama, sementara Poole menjadi skorer muda yang bisa menciptakan tembakannya sendiri. Bahkan ketika Curry mengalami cedera di akhir musim reguler, Poole mendapatkan kesempatan lebih besar dan memanfaatkannya dengan sangat baik.
Pada periode akhir musim, Poole mencetak 20 poin atau lebih dalam 18 dari 20 pertandingan terakhir Warriors, dan menutup musim reguler di posisi 3 wilayah barat dengan 53 kemenangan dan 29 kekalahan. Salah satu momen terbesar datang di debut playoff melawan Denver Nuggets. Poole langsung mencetak 30 poin, termasuk 5 3-pointer, dan membawa Warriors menang di game tersebut. NBA bahkan mencatat bahwa ia menjadi bagian dari salah satu debut playoff paling berkesan dalam sejarah Warriors, dan dalam seri tersebut, Poole mencatat rata-rata 21 poin dengan 48,4% dari 3-point. Salah satu hal yang membuatnya semakin populer adalah gaya bermainnya. Poole punya kombinasi ball handling, pull-up 3 finishing, dan keberanian mengambil tembakan sulit. Ketika sedang panas, ia bisa mencetak angka dengan sangat cepat. Dari sinilah istilah pool party semakin sering digunakan fans, untuk momen ketika Poole sedang panas dan mulai membuat pertandingan terasa seperti pestanya sendiri. Ada juga meme Jordan Poole Effect yang beredar di internet. Efek ini akan aktif jika ada cewek cantik yang menonton pertandingan Poole, yang membuatnya langsung menunjukkan performa terbaiknya. Dan yang membuat perjalanan ini semakin menarik adalah fakta kalau kita kembali ke awal. 2 tahun sebelumnya Poole masih harus merasakan bermain di G-League. Sekarang ia sudah menjadi salah satu pemain penting dalam perjalanan Warriors menuju NBA Finals. Dan di Finals Poole kembali memberikan kontribusi dan momen-momen ikonik. Seperti 2 tembakan buzzer beater dari jarak jauh di game 2 dan 5, di mana yang di game kelima mirip seperti tembakan Stephen Curry saat melawan Cavaliers pada final 2018. Warriors akhirnya mengalahkan Boston Celtics 4-2 dan menjadi juara NBA. Sepanjang playoff Poole tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 17,0 poin, 3,8 assist, dan 2,8 rebound. Setelah menjadi juara NBA, ekspektasi terhadap Jordan Poole langsung melonjak. Ia memasuki musim berikutnya dengan status sebagai salah satu pemain muda penting Warriors, bahkan kemudian menandatangani perpanjangan kontrak 4 tahun senilai $123 juta plus insentif tertentu. Tapi sebelum musim benar-benar dimulai, muncul konflik besar. Pada 5 Oktober 2022, dalam latihan Warriors, terjadi perselisihan antara Poole dan Draymond Green. Video kejadian yang kemudian bocor ke publik memperlihatkan Green memukul Poole. Insiden ini berawal dari hinaan Poole yang mengatakan, "Kamu hanya ransel mahal bagi nomor 30" dengan maksud menghina Green yang ia anggap hanya beban Stephen Curry. Setelah kejadian tersebut, Green meminta maaf kepada Poole dan mengambil waktu menjauh dari tim selama beberapa hari. Warriors kemudian mendenda Green tetapi tidak memberikan scoring internal. Keputusan itu menjadi kontroversial karena Poole dan Green harus tetap bermain bersama setelah konflik tersebut. Terlepas dari konflik tersebut, Poole tetap menunjukkan kemampuan mencetak angka sepanjang musim. Ia mencatat rata-rata 20,4 poin, 4,5 assist, dan 2,7 rebound dalam musim reguler. Ia juga menghasilkan beberapa momen besar termasuk 43 poin melawan Toronto Raptors dan game winner layup melawan Memphis Grizzlies. Namun di pertandingan melawan Grizzlies tersebut juga ada momen gesekan sedikit, yang terjadi ketika Curry melempar pelindung giginya karena Poole yang tidak memberinya umpan di menit-menit akhir kuarter keempat, dan membuat Curry harus mendapatkan technical foul, ya meskipun di akhir pertandingan mereka saling memaafkan. Namun Warriors mengalami musim yang jauh lebih tidak stabil dibandingkan musim juara sebelumnya. Di playoff masalahnya semakin terlihat. Peran Poole berubah-ubah dan menit bermainnya turun cukup drastis. Dalam postseason ia hanya mencatat sekitar 10,3 poin per game dengan 34,1% field goal dan 25,4% 3-point. Dan Warriors akhirnya tersingkir dari Lakers di semifinal wilayah barat. Setelah musim berakhir, Steve Kerr mengakui bahwa Warriors mengalami masalah kepercayaan di dalam tim, dan insiden Green Poole menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi musim tersebut. Bahkan Green sendiri kemudian mengatakan bahwa pukulannya terhadap Poole berdampak buruk terhadap perjalanan Warriors. Dan setelah musim berakhir, Warriors akhirnya mengambil keputusan besar dengan menukar Jordan Poole ke Washington Wizards. Setelah ditukar, Jordan Poole memasuki musim dengan ekspektasi besar. Ia sekarang menjadi salah satu pemain utama Washington Wizards dan mendapatkan kontrak besar yang sebelumnya ia tanda tangani bersama Warriors. Tapi musim pertamanya di Washington justru berjalan sangat berantakan. Poole mencatat 17,4 poin, 4,4 assist, dan 2,7 rebound per game. Tetapi efisiensinya turun menjadi 41,3% field goal dan 32,6% 3-point. Wizards sendiri hanya memenangkan 15 pertandingan sepanjang musim. Ada beberapa momen yang membuat Poole semakin sering menjadi bahan pembicaraan. Salah satu momen paling aneh darinya di Washington terjadi pada November 2023. Saat menghadapi Atlanta Hawks, Wizards sedang tertinggal sekitar 20 poin. Namun Poole justru melakukan sesuatu yang membuat penonton dan media sosial heboh. Ia melepaskan bola dari belakang papan ke arah Kyle Kuzma, yang kemudian terlihat seperti percobaan alley-up atau trick shot. Masalahnya Washington sedang dalam posisi mengejar ketertinggalan. Momen itu langsung viral dan menjadi bahan candaan fans. Ada yang menganggap Poole terlalu santai untuk situasi pertandingan seperti itu. Bahkan muncul komentar bahwa Poole seperti sedang bermain NBA 2K, bukan pertandingan NBA sungguhan. Dan inilah salah satu hal yang membuat musim pertama Poole di Washington begitu kontroversial. Sampai akhirnya ia kehilangan posisi starter dan dipindahkan ke bangku cadangan. Namun saat menjadi pemain cadangan, justru performanya sempat membaik.
Bahkan dalam beberapa pertandingan setelah All-Star break, ia mencetak rata-rata lebih dari 23 poin. Tapi karena Poole membawa kontrak sekitar $128 juta selama 4 tahun, performanya kemudian sering dibandingkan dengan nilai kontraknya. Bahkan analis ESPN Bobby Marks menyebut kontrak Poole termasuk yang dipandang sebagai salah satu kontrak terburuk di NBA oleh eksekutif liga. Dari sinilah muncul label-label negatif terhadap Poole di media sosial, termasuk anggapan bahwa ia adalah salah satu pemain yang paling tidak sepadan dengan gajinya. Namun, ada juga momen ketika Poole menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Pada 27 Maret 2024, ia mencetak 38 poin melawan Brooklyn Nets yang menjadi salah satu penampilan terbaiknya sepanjang musim. Musim ini benar-benar seperti roller coaster bagi Poole. Ada pertandingan ketika ia terlihat seperti pemain yang dulu kita kenal di Golden State. Tapi ada juga momen ketika keputusan bermain dan efisiensinya membuat fans bertanya-tanya, bagaimana pemain yang dulu menjadi bagian dari tim juara bisa berubah seperti ini? Memasuki musim berikutnya, Jordan Poole terlihat mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya di Washington. Perannya semakin besar dalam serangan dan ia kembali menjadi salah satu pencetak angka utama Wizards. Ia mencatat rata-rata 20,5 poin, 4,5 assist dan 3,0 rebound per game dengan 37,8% dari 3 point. Ia juga memiliki beberapa penampilan spektakuler. Salah satunya ketika ia mencetak 45 poin melawan Cleveland Cavaliers, menunjukkan bahwa kemampuan scoring yang dulu membuatnya terkenal masih ada. Ia juga mencatat 235 3-pointer dalam satu musim yang menjadi rekor franchise Washington pada saat itu. Namun masalahnya adalah performa individu Poole tidak sejalan dengan hasil tim. Wizards tetap menjadi salah satu tim yang kesulitan bersaing. Dan setelah 2 musim bersama Washington, Poole kemudian pindah ke New Orleans Pelicans. Awalnya kepindahan ini diharapkan menjadi kesempatan baru untuk menghidupkan kembali karirnya. Namun hasilnya justru mengecewakan. Poole hanya tampil dalam 39 pertandingan dan hanya mencatat sekitar 11,5 poin per game. Menit bermainnya juga turun dan perannya tidak sebesar ketika ia masih menjadi bagian utama Wizards. Ini cukup kontras dengan beberapa tahun sebelumnya. Dulu ia adalah pemain muda yang mencetak 30 poin dalam debut playoff, memenangkan NBA Championship bersama Warriors, lalu mendapatkan kontrak besar sebagai calon bintang masa depan. Sekarang ia justru harus berjuang mendapatkan kembali kepercayaan dan peran penting di NBA. 2 musim ini menunjukkan bahwa perjalanan Poole tidak sesederhana dari hype menjadi flop. Ia masih mampu menghasilkan pertandingan-pertandingan besar, tetapi konsistensi dan perannya di tim menjadi pertanyaan besar. Dan setelah semua yang terjadi sejak meninggalkan Golden State, satu pertanyaan masih tersisa. Apakah Jordan Poole masih bisa mengembalikan dirinya menjadi pemain yang dulu begitu hype di Warriors?